peserta PPG tahun 2021 angkatan pertama dengan nomor peserta 2015-0309-1761. Asal sekolah SMK Negeri 1 Tunjung Teja dengan program studi akuntansi dan keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, seperti biasa sebelum belajar silakan doa dulu. Attention please. After my turn, before study the spread begin. Finish. Terima kasih. Bapak absen dulu ya. Hari ini ada yang Hadir semua. semua ya. Alhamdulillah hadir semua, mudah-mudahan selalu seperti ini ya. Di masa pandemi seperti ini, tolong jaga kesehatan dan jangan lupa protokol kesehatannya diperhatikan ya. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita memulai materi, Oke, ingin mengingatkan untuk materi sebelumnya, masih ada yang ingat? Baik Pak. Ya. Analisis dokumen transaksi. Analisis dokumen transaksi. Baik. Minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang analisis dokumen transaksi, ada berbagai macam transaksi. Nah, yang ingin mau tanyakan, apakah kalian masih ingat ciri transaksi pembelian secara kredit? Ya Pak. Ya. Ya, transaksi pembelian, dokumen transaksinya cirinya yang pertama ada termin, ada kopnya perusahaan lain, kemudian apa tadi? Satu lagi termin, kemudian kopi perusahaan sendiri dan dokumennya asli ya, ada 3 ya. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang jurnal khusus pembelian terkait dengan tadi ya, transaksi pembelian secara kredit. Kita akan mempelajari jurnal khusus pembelian. Nah, mengapa kita harus melakukan pencatatan transaksi pembelian ke dalam jurnal khusus pembelian? Ya Pak. Ya. Karena transaksinya banyak. Ya, di dalam pembelian banyak transaksi pembelian itu sangat banyak ya. Maka untuk mempermudah pencatatan, dibuatlah pencatatan ke dalam jurnal khusus pembelian ya. Nah, untuk kali ini pembelajaran tentang jurnal khusus pembelian tujuannya adalah diharapkan kalian setelah mempelajari jurnal pembelian ini bisa mencatat transaksi-transaksi pembelian secara kredit ke dalam jurnal khusus pembelian ya. Kemudian suatu saat jika kalian akan bekerja di bidang retail atau bahkan mungkin kalian sendiri yang memiliki usaha sendiri, nah kalian tidak akan merasa kesulitan ya dengan transaksi-transaksi yang sangat banyak di dalam usaha kalian. Jadi bisa dengan lebih baik melakukan pencatatan di dalam jurnal khusus pembelian ya. Baik, kita lanjutkan. Terkait dengan jurnal khusus pembelian yang akan kita pelajari hari ini ada permasalahan yang harus kalian pecahkan setelah nanti kita pelajari tentang jurnal khusus pembelian ini, dan Anda diminta untuk mencatat semua transaksi pembelian, khususnya pembelian secara kredit. Nah, nanti permasalahannya harus kalian pecahkan setelah kalian mempelajari materi hari ini. Siap ya? Oke, sekarang kita coba materinya ya. Kita lanjutkan. Untuk materi hari ini adalah jurnal khusus pembelian. Tapi sebelum kita masuk ke jurnal khusus pembelian, ada beberapa jenis jurnal khusus yang akan digunakan di dalam akuntansi perusahaan dagang.
Yang pertama adalah jurnal khusus pembelian, kemudian jurnal penjualan yang kedua, yang ketiga jurnal penerimaan kas, dan yang keempat jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pembelian dapat satu ya. Jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian secara kredit, ya. Kemudian yang berikutnya, yang jurnal penjualan, sama halnya dengan jurnal pembelian, mencatat pembelian secara kredit. Jurnal penjualan ini untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan secara kredit, ya. Kemudian yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Ini jurnal untuk mencatat semua transaksi yang ada kaitannya kas masuk ke dalam perusahaan, ya. Jadi di jurnal penerimaan kas ini ada beberapa jenis transaksi yang masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Artinya dia ada kas masuk ke dalam perusahaan, ya, baik dari piutang atau dari penjualan tunai misalkan dan sebagainya. Yang terakhir, jurnal pengeluaran kas. Ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang ada kaitannya dengan kas keluar. Jadi kita mengeluarkan uang kas untuk membeli sesuatu atau untuk membiayai sesuatu, ya. Ini di jurnal pengeluaran kas. Ada beberapa jenis transaksi yang masuk dalam jurnal kas, pengeluaran kas ini, ya. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah jurnal khusus pembelian. Tadi sudah dibahas sedikit tentang jurnal khusus pembelian, bahwa jurnal khusus pembelian digunakan untuk transaksi pembelian secara kredit, ya. Di antaranya sebagai contoh pembelian barang dagang, ya. Kemudian ada pembelian kelengkapan, kemudian pembelian aktiva lain, ya. Jadi pembelian aktiva lain yang tentunya yang dibeli secara kredit. Kita lihat lagi. Nah, untuk sistem pencatatan ada berapa sistem pencatatan yang dilakukan di dalam mencatat transaksi-transaksi ke dalam jurnal khusus, ya. Yang pertama, dengan menggunakan sistem perpetual, kemudian periodik, ya. Nah, yang perpetual, seperti apa sih yang perpetual? Ini pencatatannya dia selalu update, ya. Tidak halnya dengan yang periodik. Kalau yang periodik berdasarkan satu periode tertentu baru dilakukan catatan. Kalau yang perpetual setiap ada transaksi dicatat terus menerus, ya. Pokoknya update terus. Tetapi kalau yang periodik itu tidak, berdasarkan satu periode tertentu. Kemudian untuk pencatatannya kita lihat untuk metode pencatatan perpetual, penempatan debit kreditnya di perpetual ada posisi barang dagang itu dicatat di posisi debit. Kemudian utang dagang catat di posisi kredit. Nah, bagaimana kalau di sistem periodik? Nah, di sini ada akun pembelian dicatat posisi debit, kemudian utang dagang di posisi kredit. Nah, perbedaan yang paling dasar di sini ada satu catatan, ya. Yang pertama kita lihat di sini ada akun posisi barang dagang, ya. Sementara di periodik pembelian. Jadi kalau misalkan di sistem perpetual akunnya yang digunakan persediaan barang dagang, tetapi di sistem periodik akunnya adalah pembelian. Nah, ini dua pencatatan yang berbeda dengan satu transaksi pembelian secara kredit. Jadi kalau kita mencatat menggunakan perpetual maka posisi debit kreditnya ini. Tapi kalau sistem periodik ini yang digunakan. Paham, ya? Kita lanjutkan. Bagaimana proses pencatatan pada buku jurnal pembelian? Ini contoh format jurnal khusus pembelian, ya.
Contoh kasusnya, ini yang pertama pada tanggal 2 Maret 2021 dibeli barang dagang dari PT Agung dengan harga 750.000. Saat pembayaran 2/10/30 dengan nomor bukti AG 501. Kita lihat bagaimana cara mencatatnya ya. Nah, kita lihat sini. Tanggal 2 Maret kita masukkan ke kolom tanggal, kemudian nomor bukti ini ada AG 501. Kemudian keterangan itu diisi dengan nama suppliernya PT Agung, ya. Kemudian nominal 750.000 masuk ke akun persediaan barang dagang. Kenapa masuk akun persediaan barang dagang? Karena pencatatan yang akan dilakukan pada kasus ini menggunakan sistem perpetual, ya. Ada akun persediaan barang dagang. Nah, kemudian posisi kreditnya utang dagang 750.000. Mudah kan? Nah, ini untuk jika pembelian barang dagang ya. Kita lihat contoh kasus berikutnya. Nah, ini kasus berikutnya adalah pada tanggal 9 Maret 2021 dibeli secara kredit dari toko Merapi. Dari toko Merapi, perlengkapan toko. Harganya 125.000. Buktinya MP102. Nah, cara pencatatannya, kita lihat sini ya tanggalnya 9 Maret, ya. Kemudian nomor buktinya MP102. Kemudian keterangan diisi suppliernya toko Merapi. Kemudian, nah ini pembedaannya. Kalau tadi pembelian barang dagang masuk ke akun persediaan barang dagang di debit, kemudian kita kecilkan dagang. Nah, untuk posisi yang kedua ini, posisi debitnya akunnya adalah perlengkapan toko, ya, sesuai dengan yang dibelinya. Jadi selain persediaan barang dagang atau barang dagang yang kita beli, itu masuk ke akun tersebut, dan perlengkapan, dan peralatan dan sebagainya, ya. Selain persediaan barang dagang, jadi dimasukkan ke dalam kolom tersebut dan sebutkan akunnya atau barang yang kita belinya. Ini masuk ke dalam perlengkapan toko, maka akunnya adalah perlengkapan toko. Nominalnya sama 125.000. Nah, posisi kredit sama utang dagang, sama dengan tadi yang pertama di persediaan barang dagang. Ya, sampai sini paham ya? Paham. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita lihat videonya ya. Ada tayangan video yang harus kalian lihat untuk mempertegas materi hari ini. Tunggu sebentar ya. Silakan diperhatikan. Pada kesempatan ini kita coba bagaimana melakukan pencatatan transaksi pembelian di dalam jurnal proses pembelian. Kita lakukan saja. Yang pertama, kita lihat transaksinya. Transaksi pertama yaitu tanggal 2 Maret 2021 dibeli barang dagang dari PT Agung dengan harga 250.000. Saat pembayarannya 2/10 dan 30 dengan bukti dan nomor bukti AG 501. Kita masukkan dulu tanggalnya, kemudian nomor buktinya AG 501. Kemudian keterangannya kita masukkan nama suppliernya yaitu dari PT Agung. Kemudian langkah selanjutnya adalah karena ini adalah pembelian barang dagang, maka kita masukkan ke dalam akun persediaan barang dagang nilai 750.000. Kemudian tanggalnya juga sama, nominalnya 11. Baik, kita langsung saja yang kedua, tanggal 9 Maret. Ini saya kredit dari toko Merapi dengan transaksi ME 102 dari toko Merapi. Transaksi yang kedua ini kita lihat adalah pembelian perlengkapan toko. Berbeda dengan transaksi yang pertama, pembelian perlengkapan toko kita masukkan ke kolom serba tadi pada posisi debit.
perlengkapan rokok. Dengan jumlah nominalnya 125.000. Harganya sama 125. Baik, kita lihat perbedaan transaksi satu dan transaksi kedua. Transaksi satu itu pembelian barang dagang secara kredit, maka dia dimasukkan ke dalam akun mesin barang dagang pada posisi debit dan kreditnya adalah barang dagang. Pada transaksi kedua adalah pembelian perlengkapan. Jelasannya adalah jika pembelian secara kredit selain persediaan barang dagang maka dimasukkan ke dalam kolom akun serba-serbi. Jadi selain mesin barang dagang maka dimasukkan ke dalam akun serba-serbi dengan nama akun sesuai dengan transaksi pembelian aset ya, baik perlengkapan, peralatan atau aset lainnya. Nah, itu perbedaan antara transaksi satu dan transaksi kedua. Ya, baik anak-anak sudah jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tayangan video terkait dengan jurus pembelian ya. Nah, setelah kalian melihat tayangan entah dari PPT atau video, mungkin dari mana masih ada yang belum paham, ada yang ditanyakan, silakan ya. Kalau transaksi pembelian tunai itu masuk suatu bernama pembelian. Transaksi pembelian tunai. Ada yang mau jawab? Ya Pak. Ya. Enggak masuk Pak, kan itu khusus transaksi pembelian kredit. Ya. Transaksi pembelian tunai itu tidak masuk ke dalam jurus pembelian. Karena seperti penjelasan tadi bahwa jurus pembelian hanya untuk transaksi pembelian secara kredit. Jadi tidak masuk ke dalam untuk transaksi pembelian secara tunai ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah ini kalian silakan dibagi kelompoknya sesuai dengan kelompok minggu kemarin ya, yang sudah dibagi minggu kemarin. Kemudian ada tugas yang harus kalian selesaikan seperti permasalahan-permasalahan yang tadi disajikan di awal ya. Nanti Bapak coba perhatikan lagi. Untuk permasalahannya, ya di sini ada orang tua Anda memiliki usaha di bidang detail dan Anda diminta untuk mencatat semua transaksi pembelian khususnya pembelian secara kredit. Dan itu ada di laptop kalian masing-masing dalam bentuk KPD yang harus kalian selesaikan. Silahkan dikerjakan secara berkelompok. Kalian cari informasi sebanyak mungkin dari sumber-sumber yang ada dan dari buku, bahan ajar yang lain atau bahkan dari materi tadi yang disampaikan ya. Kemudian silakan didiskusikan ya. Kemudian terakhir setelah didiskusikan hasilnya dipresentasikan ke depan perwakilan ya. Siap ya? Oke, silakan mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Kerjakan secara kelompok ya. Silakan diskusikan semaksimal mungkin bahan ajar yang ada, buka bukunya, bicara tentang materi pembelajaran jurus pembelian. Hati-hati penempatan teori-teorinya ya.
Berarti penempatan tertibnya jangan lupa kita menggunakan metode perpetual ya. Jadi sudah selesai bilang ya. Ya siap untuk presentasi, siapa yang belum selesai pelajarannya. Selesai? Selesai? Oke, kalau sudah selesai semua silakan yang presentasi perwakilannya silakan nomor 1 dulu. Silakan ke depan ya, di bawah laptopnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pembahasan kita tadi. Baik, langsung saja. Dibacakan Pak tampilannya. Nah. Transaksi pembelian pada tanggal 2 Juli dibeli barang dagang senilai 850 dari toko Mandala dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 nomor bukti MA 201. Langsung saja kita isi tanggal 2 Juli. Perhatikan ya, diambilkan hasil kerja kalian kalau sudah sama. Nomor bukti MA 201. Keterangan kita isi nama suppliernya. Nama suppliernya toko Mandala. Referensi kita lewat. Nominalnya 850. Lanjut. Transaksi nomor 2 pada 4 Juli dibeli barang dagang senilai 1.200.000 dari toko Sari dengan syarat pembayaran 3/10 N/30 nomor bukti NR 002. Tanggal 4 Juli. Nomor bukti NR 002. Suppliernya
barang dagangnya senilai 1.200.000. Transaksi nomor 3 pada 7 Juli diberi perlengkapan kantor senilai 250 dari toko Bayu dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 nomor bukti BY 3231. Langsung kita isi tanggal 7 Juli, nomor bukti BY Yang bawahnya. Di LKPD ini di bawah ya. iya, Yang bawahnya. Nah, gitu. nomor bukti BY 231. Suppliernya toko Bayu. Karena ini pembelian perlengkapan kantor, kita isi di akun serba serbi. Akunnya perlengkapan. Jumlahnya senilai 250 dan total dagangnya 250. Lanjut, transaksi tanggal 8 Juli diberi barang dagang dari UD Santika. Selanjutnya nominal persediaan sama dengan sum buka kurung tutup kurung tambah jumlah akun serba serbi sama dengan sum buka kurung tutup kurung enter. Untuk mempercepat kita bisa langsung baik, sudah saya presentasikan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya, bagaimana kalau ada barang itu pembelian kredit? Kalau ada barang retur tetap masuk ke jurnal umum karena untuk jurnal pembelian khusus transaksi jurnal pembelian secara kredit. Terima kasih. Tutup ya. Ya, silakan tutup. Terima kasih. Kasih pos buat kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Untuk presentasinya sudah cukup baik ya. Dan dari hasil presentasinya nominalnya tidak ada yang salah ya. Sesuai semuanya? Ya Pak. Ya, sesuai ya. Jadi untuk materi hari ini mudah-mudahan kalian bisa menguasai semuanya, walaupun tidak semua masuk ke depan ya. Hanya perwakilan saja yang mau presentasi ke depan. Dan seperti biasa, sebelum kita akhiri ada kita simpulkan sama-sama. Yang sebelum kita membuat kesimpulan, saya akan sedikit menjelaskan ya terkait dengan materi kali ini. Jadi pada prinsipnya pada saat ada transaksi pembelian, kita harus lihat dulu apakah itu pembelian barang dagang atau aset atau aktiva lain. Kalau pembelian barang dagang, maka dia masuk ke dalam akun persediaan barang dagang ya di kolom debitnya. Kemudian di kreditnya utang dagang. Tapi jika pembelian secara kreditnya itu adalah pembelian aktiva yang lain, maka dia masuk ke dalam akun serba serbi ya, sesuaikan akunnya dan kreditnya sama utang dagang.
karena kita menggunakan metode pencatatan virtual ya. Nah itu pembedanya dengan pencatatan secara periodik ya. Jadi intinya jurnal pembulan ini hanya digunakan untuk pembelian secara kredit. Oke, sampai di sini kita coba langsung membuat kesimpulan untuk pembulan hari ini. Silakan, biasakan ada yang mau membuat kesimpulan untuk pembulan hari ini. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Khusus pembelian digunakan khusus untuk transaksi pembelian secara kredit. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal, kemudian dari presentasi, dari tampilan atau penayangan yang tadi ya sudah kalian perhatikan, kemudian dari data-data yang kalian ambil juga bahwa jurnal pembelian khusus untuk transaksi pembelian secara kredit. Baik, di akhir ada evaluasi sedikit, ya, soalnya hanya sedikit, hanya ada 10, silakan dikerjakan. Waktunya hanya sebentar ya, hanya 5 menit saja. Silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya hanya 5 menit. Untuk evaluasi dikerjakan masing-masing ya, jangan kerjasama. Belajar jujur, belajar sendiri, kerjakan sendiri. Soalnya hanya sedikit, Bapak yakin kalian bisa mengerjakannya dengan cepat ya. Lagi kerjakan sendiri ya, nggak boleh kerja sama ya. Ada untuk soalnya ya. Di analisa ada soalnya, ada yang harus kalian analisa. Sudah selesai? Selesai? Nah lagi ya, waktunya udah mau habis. Kalau yang belum selesai silakan kumpulkan. Ya, silakan kumpulkan di sini. Ya, tadi dulu. Udah semua? Baik, untuk hasilnya nanti ya. Kalau Bapak periksa dulu, mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Dan langkah atau kegiatan terakhir kemudian hari ini kita lakukan refleksi. Silakan siapa yang mau melakukan refleksi? Saya Pak. Ya, silakan. Kegiatan pembelajaran hari ini menambah wawasan kita tentang
Pemberian. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini kita kalian semua termasuk Bapak juga menambah wawasan kita untuk lebih mengetahui tentang pencatatan transaksi pembelian secara kredit di dalam jurnal khusus Pembelian. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat kelak di kemudian hari ya. Amin. Kegiatan pembelajaran hari ini selesai. Sebelum tutup doa, nanti di rumah silakan kalian dipelajari dulu, dipelajari kembali. Kemudian untuk materi selanjutnya itu jurnal khusus penjualan. Silakan dibaca supaya nanti pada saat hari hanya hari minggu depan kalian sudah tidak lagi merasa asing dengan materi jurnal khusus penjualan. Ya, silakan dipelajari di rumah sebelum kita pelajari di kelas. Oke, dibiasa sebelum kita tutup silakan Pak. Please, my friend, we study, let's say, from dalam together. Alhamdulillah. Terima kasih buat semuanya untuk hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum.